Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom, selamat bertemu kembali melalui channel YouTube AB Ministry ini. Kita bertemu dengan firman Tuhan yang menjadi khotbah epistel atau khotbah di ibadah rumah tangga di gereja kita masing-masing, yang menjadi epistel minggu di tanggal 23 Februari tahun 2025. Adapun khotbah di ibadah rumah tangga tertulis dalam Mazmur 37 ayat 1 sampai ayatnya yang 11. Tema yang ditetapkan kepada kita minggu ini yaitu kasihilah musuh. Demikian pembacaan firman Tuhan dari Daud. Jangan marah karena orang yang berbuat jahat. Jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang, sebab mereka segera lisut seperti rumput dan layu seperti tumbuh-tumbuhan hijau. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia, dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan, dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang, dan hakmu seperti singa. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Jangan marah karena orang yang berhasil dalam hidupnya, karena orang yang melakukan tipu daya. Berhentilah marah dan tinggalkanlah panas hati itu. Jangan marah. Itu hanya membawa kepada kejahatan. Sebab orang-orang yang berbuat jahat akan dilenyapkan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mewarisi negeri. Karena sedikit waktu lagi, maka lenyaplah orang fasik. Jika engkau memperhatikan tempatnya, maka ia sudah tidak ada lagi. Tetapi orang yang rendah hati akan mewarisi negeri dan bergembira karena kesejahteraan yang berlimpah-limpah. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kemarahan dalam kehidupan manusia adalah sesuatu yang wajar terjadi. Kita marah karena disakiti, marah karena tersinggung karena perbuatan orang lain, dan berbagai macam kemarahan sering terjadi dalam kehidupan kita. Tapi dalam khotbah kita kali ini, Daud mengajak jemaat untuk memahami prinsip-prinsip hidup yang diajarkan oleh Daud dalam menghadapi kesulitan kehidupan, kesulitan ketika menghadapi ketidakadilan, dan godaan untuk marah atau iri terhadap orang jahat. Berikut ini adalah garis besar dari khotbah berdasarkan ayat yang sudah kami bacakan tadi. Pertama-tama, tidak perlu khawatir tentang orang jahat. Jangan marah atau iri hati terhadap orang yang tampaknya berhasil karena perbuatan jahatnya. Daud mengingatkan bahwa orang jahat akan segera lenyap seperti rumput yang cepat layu. Meskipun orang jahat mungkin tampak makmur untuk sementara, mereka akan menghadapi akibatnya. Dalam hidup ini, kita tidak perlu membandingkan diri kita dengan orang lain yang hidup menurut diri sendiri, yang hidup dengan kecurangan dan lain sebagainya. Seringkali kita tergoda untuk merasa tidak adil atau iri melihat orang lain yang seolah-olah sukses meski hidupnya tidak benar.
Namun kita perlu mengingat bahwa Tuhan punya waktu dan caranya sendiri untuk menegakkan keadilan dalam kehidupan kita. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara-saudara, percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Tugas kita adalah mempercayai Tuhan dan melakukan yang baik. Daud mengajak kita untuk menaruh kepercayaan kita kepada Tuhan dan melakukan yang baik itu. Karena Tuhan akan memberikan yang terbaik bagi kita. Kegembiraan kita adalah terletak kepada Tuhan, bukan terletak pada pencapaian duniawi. Tuhan tahu apa yang terbaik bagi kita, bahkan lebih dari yang kita inginkan. Kehidupan yang benar itu adalah kehidupan yang terus percaya kepada Tuhan, berfokus pada hal-hal yang baik, bukan pada pencapaian sesaat yang dapat dilihat oleh mata kita. Dalam dunia yang penuh dengan godaan untuk sukses secara duniawi, kita harus tetap fokus kepada Tuhan dan hidup dalam kebaikan. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara-saudara, serahkan hidupmu kepada Tuhan. Menyerahkan hidup kita kepada Tuhan berarti mempercayakan sepenuhnya masa depan dan setiap aspek kehidupan kita kepadanya. Tuhan akan bertindak sesuai dengan kehendak-Nya dan menegakkan keadilan di dunia ini. Keberhasilan kita bukanlah hasil dari usaha kita sendiri, tetapi karena Tuhan yang bertindak dalam kehidupan. Kita harus belajar untuk melepaskan kendali atas hidup kita dan mempercayakan segalanya kepada Tuhan. Ini termasuk membiarkan Tuhan menentukan arah kehidupan kita. Meskipun kadang kita tidak mengerti prosesnya, tapi yang pasti Tuhan yang adil akan memastikan keadilannya terwujud kepada kita pada waktu yang tepat. Yang keempat, Bapak Ibu Saudara-saudara, bersabar dan jangan marah. Ketika kita menghadapi ketidakadilan atau penderitaan, kita diajak untuk tetap tenang dan bersabar. Jangan membalaskan kejahatan dengan kemarahan, karena itu akan memperburuk keadaan. Kesabaran adalah bentuk iman bahwa Tuhan akan bertindak pada waktunya. Ketika kita merasa marah atau frustrasi, melihat ketidakadilan, kita harus mengingat bahwa Tuhan sedang bekerja di balik layar, di belakang kita, untuk menjadikan kita sabar. Karena kesabaran adalah bukti bahwa kita mempercayakan segala sesuatu kepada Tuhan yang akan menegakkan keadilan pada waktunya. Yang kelima atau yang terakhir pada khotbah kita ini, janji Tuhan untuk orang yang hidup benar. Apa janji Tuhan kepada orang yang benar? Kita melihat Daud menjanjikan bahwa orang yang hidup dengan benar dan menantikan Tuhan akan memperoleh berkat-Nya yang kekal. Tuhan akan memberikan warisan bagi yang berserah kepadanya. Dan mereka akan menikmati kedamaian yang sejati, keberhasilan yang sejati, bukan tentang pencapaian duniawi, tetapi tentang hubungan yang benar dengan Tuhan. Sebagai orang percaya, kita diajak untuk hidup dengan integritas, menantikan Tuhan dengan kesabaran, dan percaya bahwa Tuhan akan memberikan berkat kepada setiap orang yang percaya dan yang tetap setia kepadanya. Kiranya kita tetap setia kepada Tuhan. Kiranya kita tetap hidup sesuai dengan kehendak-Nya. Dan perlu kita pahami bahwa dunia ini hanya sementara saja. Tapi janji Tuhan yang kekal
jauh lebih berharga daripada pencapaian-pencapaian duniawi, daripada pencapaian-pencapaian materi yang sering membuat kehidupan kita tidak tenang, sering membuat kehidupan kita menjadi bermasalah karena membanding-bandingkan kehidupan kita dengan orang lain. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, poin penting yang perlu kita pelajari dari khotbah ini mengajarkan kita untuk mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Tidak lagi membiarkan iri hati dan kemarahan menguasai hati kita. Ketika kita hidup dalam kebenaran dan kesabaran, Tuhan akan memberikan keadilan pada waktunya. Dan warisan yang kekal adalah milik orang yang hidup dalam ketaatan kepada Tuhan. Dan mereka akan menikmati kedamaian yang hanya datang dari Tuhan. Kita dipanggil untuk hidup dan fokus kepada Tuhan, melakukan yang baik dan menunggu dengan sabar rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Untuk itu percayalah kepada Tuhan dan tetaplah melakukan hal yang baik meskipun dunia ini seolah-olah memberi tempat bagi orang. Berikutnya, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi mempercayakan kepada Tuhan untuk bertindak dalam kehidupan kita. Pembalasan bukanlah hak kita, bukanlah tugas kita, tapi biarlah Tuhan yang bertindak dalam segala sesuatu di dalam kehidupan kita. Menyerahkan hidup kita kepada Tuhan dan menantikan waktunya adalah kunci untuk menikmati kedamaian yang sejati. Penyerahan diri secara total kepada Tuhan menunjukkan bahwasanya hanya Tuhanlah yang berkuasa di dalam kehidupan. Ketika kita hidup dengan benar dan sabar, Tuhan akan memberikan berkat yang tidak terukur di dalam kehidupan kita. Kiranya kehidupan kita penuh dengan kesabaran. Jangan membalaskan kejahatan dengan kejahatan. Kasihilah musuhmu. Itu menjadi poin penting dalam khotbah kita saat ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih Tuhan buat firman Tuhan yang sudah kami dengarkan. Biarlah hidup kami senantiasa penuh dengan kesabaran. Tidak membenci, tapi kami boleh mengasihi semua orang. Bahkan musuh kami sekalipun boleh kami kasihi. Terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.